Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hambali dengan NPM 123121002 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah e-bisnis dengan judul Analisis Perancangan Model Bisnis Digital Berbasis WhatsApp Bisnis untuk memotong rantai distribusi hasil pertanian dengan studi kasus pada kelompok Tani Tani Makmur. Yang pertama ada latar belakang masalahnya. Sektor pertanian, khususnya cabai, memiliki permintaan yang sangat tinggi. Namun, distribusi hasil panen masih banyak melalui tengkulak. Akibatnya, harga yang diterima petani menjadi rendah, sementara harga di tingkat konsumen tetap tinggi. Selain itu, akses petani terhadap teknologi digital masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan distribusi menjadi tidak efisien dan kesejahteraan petani sulit meningkat. Selanjutnya, ada tujuan penelitian kami, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model bisnis digital yang dapat meningkatkan efisiensi distribusi cabai. Dengan memanfaatkan WhatsApp bisnis, model yang diusulkan untuk akan menghubungkan petani langsung dengan restoran, mengurangi peran tengkulak yang selama ini mengganggu pasar. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali potensi dampak ekonomi bagi petani, seperti kenaikan harga bersih dan peningkatan kesejahteraan. Diharapkan model ini dapat menjadi solusi untuk masalah distribusi cabai yang ada. Selanjutnya ada solusi model back-to-back bisnis-to-bisnis petani restoran. Yang pertama ada kemitraan, membangun hubungan langsung untuk distribusi cabai, kualitasnya menjamin kualitas produk dari petani langsung, dan distribusinya efisiensi dalam pengiriman ke restoran lokal. Selanjutnya di sini ada perbandingan sistem melalui tengkulak dan bisnis to bisnis. Yang pertama di sini ada aspeknya. Yang pertama ada jumlah perantaranya. Jika kita melalui sistem tengkulak, kita akan melalui 3 sampai 4 lapis jumlah perantara. Sedangkan di sistem bisnis to bisnis secara langsung tidak ada jumlah perantaranya. Dan dampaknya rantai lebih pendek dan keterangannya distribusi lebih efisien. Yang kedua ada harga petani. Jika melalui sistem tengkulak, harganya berjangka dari 12.000 sampai 15.000 per kilo. Sedangkan melalui sistem bisnis to bisnis secara langsung kurang lebih capai harga 22.000 per kilogramnya. Yang dampaknya pendapatan menaik dan keterangannya harga lebih adil. Lalu untuk transparansi harganya melalui sistem tengkulak itu ya rendah, tapi menggunakan sistem bisnis to bisnis secara langsung, transparansi harganya tinggi. Dampaknya harganya jelas dan keterangannya negosiasinya bisa secara langsung. Lalu ada akses pasar melalui sistem tengkulak terbatas dan melalui sistem bisnis to bisnis secara langsung ke restorannya. Dampaknya pasar lebih luas dan keterangannya bisa menggunakan kontrak rutin. Lalu selanjutnya ada keuntungan petaninya. Jika kita melalui sistem tengkulak, cenderung lebih kecil daripada sistem bisnis to bisnis secara langsung yang tentu lebih besar, dan dampaknya kesejahteraan petani menjadi naik dan keterangannya marginnya meningkat. Berdasarkan hasil perbandingan, dapat disimpulkan bahwa sistem bisnis to bisnis langsung memiliki kinerja yang lebih baik dalam aspek efisiensi distribusi, peningkatan pendapatan petani, serta transparansi transaksi. Oleh karena itu, sistem ini dinilai lebih layak untuk diterapkan sebagai solusi distribusi hasil pertanian. Selanjutnya di sini ada diagram alur proses distribusi cabai tani ke restoran. Yang pertama, melalui petani, lalu masuk ke koordinator pemasaran, lalu masuk ke penawaran via WhatsApp bisnis, lalu restoran melakukan pemesanan, lalu restoran melakukan pembayaran, bisa menggunakan transfer atau COD, lalu pengemasan produk oleh petani,
koordinator pemasaran, lalu masuk ke pengiriman ke restorannya. Diagram alur ini menunjukkan bahwa sistem distribusi langsung memiliki alur yang lebih sederhana dibandingkan sistem tengkulak. Penyederhanaan alur ini berkontribusi terhadap percepatan waktu distribusi serta penurunan risiko kerusakan produk selama proses pengiriman. Sini ada selanjutnya pemanfaatan WhatsApp Business untuk katalog produk. Jadi kita bisa memanfaatkan tools atau alat di WhatsApp Business, yaitu katalog. Jika kita masuk ke menu tools, di sini kita bisa masuk ke menu katalog. Nah, di menu katalog ini kita bisa menambahkan suatu produk yang misalkan kita menambahkan cabai. Jika kita add new item, nanti langsung muncul produk cabai tersebut beserta harga dan informasinya. WhatsApp Business memungkinkan petani untuk menampilkan produk cabai secara efisien, meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen. Selanjutnya, pemanfaatan WhatsApp Business untuk informasi dan promosi. WhatsApp Business memungkinkan penyebaran informasi cepat dan promosi efektif, memperkuat komunikasi antara petani dan pelanggan. Nah, di WhatsApp Business juga mempunyai fitur broadcast, yaitu fitur di mana kita bisa menampilkan informasi secara langsung ke satu orang maupun beberapa orang lainnya. Jika kita masuk ke menu broadcast di sini, kita bisa langsung menampilkan menu broadcast-nya. Jika kita ingin menambahkan kontak, kita bisa memasukkan ke broadcast ini. Jika kita ingin mengupdate informasi, kita bisa langsung chat di sini. Nah, jika kita chat di sini, kita masuk ke resipien-resipien yang masuk ke dalam broadcast ini. Nah, selanjutnya keunggulan WhatsApp Business dalam komunikasi dan transaksi. WhatsApp Business menawarkan kemudahan komunikasi yang cepat dan efisien, serta transaksi yang lebih lancar antara petani dan restoran. Efisiensi distribusi dalam mengurangi rantai pasok. Model bisnis digital dapat mengoptimalisasi distribusi cabai, mengurangi peran tengkulak, dan meningkatkan keuntungan petani secara langsung. Nah, di sini ada simulasi biaya logistik apabila kita mempunyai 100 kg cabai. Apabila harga jual cabai ke restoran ditetapkan sebesar 28.000 per kilogram, maka harga bersih yang diterima petani setelah dikurangi biaya logistik di sini adalah 6.000 per kilogram. Nah, jika kita dikurangi 28.000, dikurangi 6.000, kita mendapatkan 22.000 per kilogramnya. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual melalui tengkulak yang berada pada kisaran 12.000 hingga 15.000 per kilogramnya. Dampak ekonominya bagi petani, implementasi model bisnis digital berbasis WhatsApp bisnis telah memberikan dampak positif bagi petani cabai. Kenaikan harga bersih petani mencapai 40-60%, meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Dengan adanya sistem distribusi yang lebih efisien, petani dapat menjual produk langsung ke restoran tanpa perantara, sehingga mengurangi biaya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal dan memberikan akses yang lebih baik bagi konsumen terhadap produk segar berkualitas. Risiko dan mitigasi fluktuasi harga dan kualitas produk. Nah, di sini ada risikonya. Yang nomor satu, pembayaran terlambat, dampaknya gangguan arus kas petani. Strategi mitigasinya, sistem DP dan kontrak pembayaran. Lalu ada cabai rusak di perjalanan, dampaknya kerugian finansial bagi petani. Strategi mitigasinya kemasan khusus dan cold transport. Selanjutnya ada ketergantungan satu restoran, dampaknya risiko kehilangan pasar. Strategi mitigasinya diversifikasi pelanggan. Selanjutnya ada gangguan jaringan internet, dampaknya pesanan terlambat diproses, dan strategi mitigasinya konfirmasi pesanan via telepon. Fluktuasi harga dan kualitas produk dapat diatasi dengan metode pemasaran yang efisien dan pemantauan rutin.
Kesimpulannya, model bisnis digital untuk kesejahteraan petani. Implementasi model bisnis digital dapat meningkatkan pendapatan petani dan memperbaiki sistem distribusi cabai secara efisien. Rekomendasi untuk implementasi dan pengembangan model bisnis. Penting untuk melakukan evaluasi berkala dan mengoptimalkan penggunaan WhatsApp bisnis dalam setiap tahap distribusi cabai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.